Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran pertama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Ketika kalian istirahat, kalian bermain bersama teman atau kalian makan bekal makanan yang dibawa dari rumah. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Kalian bermain bersama dengan teman saat istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Kalian harus rukun dengan teman, tidak boleh bertengkar. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu Udin dan juga Udin. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, pada percakapan antara ibu dengan Udin terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, selanjutnya contoh dari kalimat perintah. Bacalah buku itu, tolong ambilkan buku itu, matikan lampu itu, tolong tutup pintu itu, Rini. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata berikut. Yang pertama, bawakan. Yang kedua, matikan. Yang ketiga, kerjakan. Yang keempat, tutuplah. Yang kelima, jagalah. Kemudian, bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Jadi ini adalah kalimat perintah yang belum lengkap. Jadi kalian melengkapi kalimat perintah tersebut. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, sampah pada tempatnya. Selanjutnya, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, Siti menggunakan krayon. Nah, sekarang coba kamu ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut dan amati. Apakah ada perbedaan di antara ketiga pewarna tersebut? Nah, pastinya ada perbedaan. Nah, pensil warna itu perbedaannya kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Seperti Udin menggunakan pensil warna untuk menggambar-gambarnya, maka hasilnya akan tipis dan halus.
namun tidak begitu jelas terlihat. Kemudian, jika menggunakan spidol, kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Seperti pada contoh Edo menggunakan spidol untuk mewarnai gambarnya. Nah, spidol itu cenderung basah ya. Jadi gambar yang diwarnai dengan spidol itu cenderung basah sehingga harus dibiarkan beberapa saat dahulu agar kering dan halus. Kemudian kalau krayon, ketika mewarnai dengan krayon maka hasilnya akan tebal dan kasar. Seperti pada Siti menggunakan krayon untuk mewarnai gambarnya. Maka hasil gambar Siti akan terlihat tebal dan kasar. Selanjutnya, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Dengan cara panjang yaitu 125 diubah dalam bentuk panjang yaitu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 diubah dalam bentuk panjang yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian dijumlahkan ya. Dijumlahkan harus dari belakang yaitu dari satuannya dulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100, 200. Nah, di situ ada puluhan dan satuan, yaitu pada angka 12. Ada puluhan dan satuannya. Jadi, kita pisahkan dulu antara puluhan dan satuan. Sehingga 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 diperoleh dari 30 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 242. Itu adalah cara panjang. Jika menggunakan cara pendek, 125 ditambah 117. Jadi jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 7 yaitu 12. Ditulis 2. 2 itu satuan. Disimpan 1 yaitu puluhannya. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Selanjutnya jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 242. Jadi hasilnya sama saja, hanya caranya yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kalian tentukan hasil penjumlahan berikut. Menggunakan cara panjang dan menggunakan cara pendek. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.